agak agak sensitif ya. No, sebenarnya kalau misalnya Disensor nggak ya? untuk sex educational sebenarnya tidak ada yang sensitif sih Lagi sebenarnya. untuk bunda-bunda Untuk ya, pelajaran ya, baru. nih adik-adik yang SMA di rumah jangan diterapkan karena ini hanya untuk yang sudah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PKBI Bengkulu. Balik lagi di segmen Cebol, Cewek Cowok Ngobrol. Nah, kembali lagi, saya Sony Arisandi, senang sekali dapat menjumpai teman-teman Sobat PKBI semua. Dan kali ini ya, segmennya khusus untuk para moms and ibu-ibu yang cepat membahana di luar sana ya. Karena hari ini kita bakal bahas tentang lagi-lagi ya hal-hal yang tabu tapi tidak tabu untuk dilakukan tentunya ya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan tips memilih alat kontrasepsi. Jadi mitosnya kalau misalnya pakai kontrasepsi itu air susunya tidak keluar, mempengaruhi kesuburan. Terus apalagi ya? Masih banyak hal-hal mitos lainnya ya. Terus nafsu makan berkurang mungkin kan. Nah, kali ini akan kita bahas secara gamblang dan juga jelas, dan nanti buat moms dan juga para sobat PKBI yang belum menikah pun boleh ya menyaksikan dan juga menyimak nanti supaya nanti tercerahkan. Kita datang untuk memberikan pencerahan kalau di PKBI ini ya. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita yang keren. Kita sama-sama panggilkan Bidan Aida. Halo. Sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat. Gimana nih hari ini? Udah siap untuk memberikan pencerahan kepada sobat PKBI and moms di rumah? Tentunya sudah siap dong. siap. Ini kan informasi yang sangat ditunggu-tunggu ya sama moms, apalagi ibu muda nih, bunda-bunda yang masih muda. Betul. Yang masih bingung nih, mau apa? Mau berapa anaknya? Ya kan biasanya kalau baru-baru menikah tuh gampang ya, gampang mau anak berapa, mau anak 11 kayak Gen Halilintar mungkin atau malah 2. Tapi kita akan bahas nih, hari ini kita akan bahasnya terkait dengan tips memilih alat kontrasepsi, terkait dengan mitos-mitosnya dan yang lainnya nanti. Pokoknya kita berikan pencerahan untuk teman-teman dan sobat PKBI tentunya ya. Nih, sebelum kita masuk ke tipsnya, kita boleh nggak si Bu Bidan kita dikasih tahu dulu apa pengertian dari alat kontrasepsi ini? Mungkin kan teman-teman di rumah mungkin pada awam nih, mewakili orang-orang awam yang ada di rumah nih. Sony memberikan pertanyaan, apakah alat kontrasepsi itu sebenarnya? Oke, mungkin alat kontrasepsi ya. Kontrasepsi itu sendiri itu berasal dari dua buah kata sebenarnya yang dileburkan menjadi satu kata. Jadi kontrasepsi itu berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra itu kan kita tahu ya, kontra itu berarti mencegah. Atau kita menghalangi ya, itu kontra. Kemudian konsepsi itu sendiri berarti itu sel telur yang dibuahi oleh sel sperma. Nah, jadi kontrasepsi ini suatu upaya untuk mencegah terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma, yang mana ini bisa bersifatnya sementara atau permanen sama sekali. Tujuannya itu untuk melindungi ibu-ibu nih, para moms, agar ia terlindungi dari kehamilan yang bisa mengakibatkan celaka pada dirinya sendiri dengan cara menjarakkan kehamilannya, kemudian bisa menundanya terlebih dahulu, atau memang benar-benar nggak mau lagi nih hamil. Nah, melalui alat kontrasepsi. Nah, tapi ini banyak nih di masyarakat mungkin salah penyebutan. Penyebutannya. Biasanya nih para moms mungkin bertanya sama temennya, mau pakai KB apa nih? Sebenarnya bukan KB-nya yang ditanya. Awam didengar sih seperti ya. KB ya. KB-nya bukan KB-nya yang ditanya. Seharusnya alat kontrasepsi. Karena KB itu kan keluarga berencana ya. Suatu program. Sedangkan yang digunakan itu alat. Seharusnya ditanya itu, Bunda pakai kontrasepsi apa? Gitu seharusnya, bukan teman-teman pakai KB apa lagi ya. Gitu. Jadi itu ya teman-teman, jangan lagi bertanya Kak tuh pakai KB apa Bun? Tidak, ini alat kontrasepsi namanya kini tuh. Dan banyak jenisnya banyak ya. Banyak banget. Bahasa ini gaulnya alkon kalau kayak alkon. Jangan kamu terpelicu ngeceknya tuh Kak. Oke, alat kontrasepsi ini ada banyak ya ternyata ya jenisnya. Aku tadi dapat bocoran dari mbaknya yang di belakang layar. Jadi sebenarnya alat kontrasepsi itu ada banyak jenisnya. Fungsinya juga beda-beda atau sama? Kalau secara keseluruhan mungkin sama ya, karena intinya mencegah kehamilan nih.
tapi mungkin efek sampingnya agak berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada berapa jenis sih alat kontrasepsi itu, Bidan, kalau boleh tahu? Kalau secara seluruh itu kita golongkan jadi 4 jenis. 4 jenis. 4 jenis itu mulai dari KB alami, kemudian ada KB hormonal, ada KB alat kontrasepsi barir atau yang menggunakan penghalang, kemudian ada alat kontrasepsi permanen. Kontak. Oke, kontak ya. Nah, ini kita mulai bahas dulu nih. Boleh. Dari yang alami. Catat nih, yang ada buku di rumah boleh dicatat ya, kayak seminar gitu. Iya, boleh. Apa aja tuh, Ini Ibu Bidan? Ini yang alami. Alami ini biasanya pertama itu metode kalender nih. Ini nih udah bawa kalender nih. Oke, Garin. Nah, jadi kalender ini biasanya digunakan oleh moms dan bunda-bunda yang memiliki siklus menstruasinya yang teratur. Teratur itu gimana? Ya rutin tiap bulan. Jadi teratur itu 28 hari siklus. Nah, gimana sih cara penggunaannya nih? Mungkin agak bingung ya. Misalnya dia menstruasinya di hari tanggal 1 deh, kita sebut tanggal 1. Kemudian ini para moms yang ingin menggunakan metode kalender harus menghindari masa subur. Masa subur itu biasa di hari ke-13, 14, dan 15 setelah menstruasi. Tapi dihitung dari hari pertama menstruasi ya Bunda, jangan sesudah menstruasi nih baru dihitung. Jadi kalau hari pertama tanggal 1 nih, tanggal 1 hari pertama haid, ya dihitung dari tanggal 1, berarti dia tidak boleh melakukan hubungan seksual itu pada tanggal 13, 14, dan 15. Karena itu masa suburnya. Jadi nggak boleh nih, nanti takut kebobolan. Nah ini nih, kalau takutnya metode kalender ini memang banyak terjadi kegagalan. Karena banyak bunda-bunda nih yang lupa nih tanggalnya menstruasinya kapan, karena nggak ingat lagi ini udah hari keberapa ya halangannya ya, aduh lupa. Nah, ini jadi tingkat kegagalannya ini sampai 20%. Sampai 20% ya. Emang harus detail ya kalau misalnya pakai alat metode kalender ini memang untuk bunda-bunda memang yang punya di handphone udah banyak ya aplikasi tuh ya untuk menghitung masa subur. Nah, itu udah banyak kok di Play Store-nya, bisa dipilih. Mungkin bisa menggunakan alat bantu itu. Kemudian bisa dibantu menggunakan alat kontrasepsi barir nanti dikombinasikan. Kemudian ada juga yang alami itu metode MAL. MAL, apa tuh? MAL itu metode amenorelaktasi atau khusus untuk ibu yang menyusui selama 6 bulan. Selama 6 bulan, ASI eksklusif ya, bukan ASI yang digabung dengan susu. Itu bukan ASI eksklusif lagi namanya. Jadi dia itu rutin menyusui on demand sama 2 jam sekali. Itu merupakan salah satu alat kontrasepsi juga. Jadi ibu yang baru hamil, sudah melahirkan, boleh belum mau menggunakan alat kontrasepsi nih. Jadi bisa memilih metode kontrasepsi air menyusuinya dengan rutin. Itu kemudian ada juga sintotermal namanya. Apa tuh? Itu kita melihat dari suhu basal tubuh kita. Biasanya itu dilihat nih, misalnya bangun, lihat suhu tubuh juga nih. Kalau misalnya tubuhnya lagi meningkat suhunya, kemudian lendir serviknya agak kental, itu kemungkinan lagi masa subur. Jangan dulu berhubungan dong. Jangan dulu ya. Dihalangi dulu nih suaminya. Sabar ya. Dulu ya bapak-bapak di rumah ya, kalau lagi masa subur. Nah itu kalau yang alami itu banyak sebenarnya, tapi memang tingkat kegagalannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau yang alami, namanya manusia ya suka hilaf. Suka lupa. Biasanya itu metode barir. Barir itu yang penghalang ya, banyak. Ini salah satunya yaitu kondom. Nah ini mungkin contoh untuk yang kondom laki-lakinya ya. Mungkin kita agak sensitif ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk seks educational sebenarnya tidak ada yang sensitif sih sebenarnya. Lagi untuk bunda-bunda. Untuk pelajaran ya, nih adik-adik yang SMA di rumah jangan diterapkan karena ini hanya untuk yang sudah menikah. Betul ya. Jangan disensor ya. Iya. Nah ini alat kontrasepsi kondom ya. Nah ini bisa saja efektif asalkan tidak salah penggunaannya. Gimana yang salah penggunaannya itu? Salah penggunaan itu bisa saja dia terbalik menggunakannya. Nah jadi edukasi juga ya untuk ibu-ibu yang baru ini menikah. Kita bicara edukasinya ya, jangan lihat sesi negatifnya. Ya. Kamu tahu kok kalau anak-anak SMA agak KT itu kan senangnya geli-geli ya kalau dengar masalah ini gitu. Nah, jadi gimana kan, Ibu? Kalau ini ya, ini pastikan ini dia posisinya benar. Benar. Kalau benar itu berarti posisinya pas kita tarik itu pas. Dia ke bawah ya. Iya, kalau ditarik betul. Kalau misalnya terbalik berarti gini kan, agak susah kita nariknya ke bawah. Itu berarti kalau terbalik itu bahaya, resikonya sangat tinggi. Kenapa tuh? Karena bisa bocor. Nah, bahaya dong. Bahaya. Benar, kita kan mau menghalau ya. Iya, kita mau menghalau. Ini kondom untuk laki-laki, ada juga kondom perempuan sebenarnya. Tapi banyak ibu-ibu ini
nggak mau nih guna kondom perempuan. Oke. Karena memang kalau tingkat penggunaan di Indonesia kondom perempuan itu sangat rendah. Sangat rendah ya. Dan memang sangat jarang sih digunakan dan dijual tuh agak sangat jarang. Sangat jarang. Kemudian ada juga spermatisida namanya. Spermatisida. Itu kayak krim, iya, itu kayak krim atau berbentuk gel itu dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan. Memang itu sangat jarang juga digunakan karena dia mau belinya pun agak susah. Nggak semua apotek biasanya menjual itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke hormonal. Nah, ini hormonal yang paling banyak di dilema nih ibu-ibu. Sering kan kita bilang, kok berat badan saya nambah ya habis ini. Kok nafsu makan tadi kayak apa Kak Lita bilang, kok nafsu nambahnya meningkat. Nah, ini bisa jadi salah satu efek samping dari metode hormonal. Hormonal, apa aja sih kalau yang hormonal? Itu ada yang apa suntik nih, kayak ini nih suntik. Ini contohnya suntik 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ini. Dia ada jangka waktunya ya? Iya, tentu. Berapa aja tuh jangka waktunya? Ada yang 1 bulan, kemudian ada yang 2 bulan dan ada yang 3 bulan. 3 bulan. Iya, kalau dulu itu kan cuma 1/3 nih. Sekarang udah ada dong yang 2 bulan. Gitu. Yang membedakannya 1, 2, 3 ini kandungannya, kandungan dari hormonnya ini. Hormon. Jadi hormon yang dimasukin ya? Iya, benar, hormon. Kalau yang 1 bulan itu hormonnya itu gabungan. Ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, kalau yang 3 bulan itu hanya mengandung hormon progestin. Nah, itu yang membedakan antara KB1, 2, 3. Efek sampingnya gimana sih? Nah, ini efek sampingnya. Sebagian besar efek samping dari suntik ini kebanyakan ibu yang mengeluh mungkin menstruasinya nggak teratur. Apalagi yang 3 bulan, itu kebanyakan ibu-ibu nih mengalami dia nggak menstruasi. Itu nggak usah khawatir, itu karena memang efek dari hormon progestin itu yang menyebabkan dinding leher rahim itu menipis. Jadi untuk menstruasi itu emang agak sulit. Tapi amankah itu? Bukannya emang harus dibuang terus kalau misalnya untuk yang perempuan ya kalau masih dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama itu masih aman. Tapi jika berterusan itu bisa dikonsultasi ke dokter obgyn tentunya untuk memastikan ini benar baik nggak ya saya gitu. Kemudian ada juga pil nih, pil KB ya. Pil KB ya. Pil KB, Udah banyak ya beredar. Ini banyak sih orang jualnya, bisa di warung-warung aja udah jual sekarang pil KB. Betul. Hebat mak-mak warung ya. Bisa jual pil KB ya. Jadi nggak perlu ke bidan. Nah, pil KB ini beda-beda. Dia ada yang isinya 28, ada yang cuma 21 hari. 21 hari. Nah, iya jadi itu moms yang mau minum ini lihatnya jangan dari depan tapi dari belakang, ini kan? Oh iya betul. Ada Senin, Selasa, Rabu ya, betul. Kalau momsnya ini minumnya dari masa haid, itu pilih minum dari yang warna kuning-kuning ini. Nah, misalnya haidnya ini di hari Selasa, ya hari Selasa nanti minumnya. Pilih hari Selasa, kemudian ikut tanda panahnya. Kalau misalnya momsnya minum udah menstruasi nih, udah selesai mensnya, itu minumnya dari yang biasa, yang bukan warna kuning. Ikuti tanda panahnya sesuai harinya. Nanti sampai selesai, sebulan udah beli baru lagi. Ini yang putih ini namanya pil placebo. Karena kosong, nggak ada mengandung hormon. Kalau yang ini mungkin efek sampingnya mungkin ada moms yang baru menggunakan itu agak mual. Itu efek karena hormonnya, kandungan hormonnya tinggi. Jadi bisa dibarengkan dengan obat anti mual minumnya nanti. Dan ini harus diminum di jam yang sama setiap hari. Misalnya tiap pagi jam 7 terus. Ya, jangan berubah, jangan jam 7 besok jam 12. Dan itu harus rutin kah? Harus rutin. Kalau nggak rutin bahaya dong nanti disalahin. Iya nih Bu bidan ngasih kontrasepsinya kok saya bisa hamil. Bidannya lagi yang kena. Padahal emang ibunya nih yang lupa minum udah 3 hari. Jadi harus rutin dan di jam yang sama ya untuk penggunaannya ya. Kemudian apalagi ya untuk kontrasepsi hormonal banyak nih. Ada juga namanya implan. Mungkin ini kemasannya kayak gini ya. Kalau itu ini implan dari BKKBN itu karena biasanya kalau implan itu banyak digunakan secara gratis malah. Banyak kan program itu isinya itu kayak ini, kayak apa namanya? 2 buah batang itu agak karet boleh mau pegang nih. Betul. Jadi ini nih hormon ya ini isinya. Ini isinya implan nih 2 batang, tapi ada juga loh yang cuma sebatang. Jadi nggak, kalau dulu itu sampai 6 batang loh dimasukkan ke ibu-ibu nih. Luar biasa kan? Luar biasa dong.
Jadi Sekarang ini cuma 2. diletakannya gimana metodenya ini? Jadi ini metode ini nanti ada agak sedikit ada goresan, Oke. ya. Ada pembedahan kecil di bagian kanan kiri. Nanti dimasukkan satu persatu, dua-duanya dimasukkan. Dan ini bisa bertahan selama 3 tahun. 3 tahun Iya, ya. sekali Oke. pasang 3 tahun aman. Aman ya, nggak bakal kebobolan. Iya, mau Anti gas tiap bobol malam. ya. Oh, betul. Digas tiap malam lanjut ya. Betul. Yang penting masih selama 3 tahun nih. Bener. Aman dong. Ini implan. Tapi efek sampingnya apa sih kalau implan? Kalau implan ini mungkin untuk setelah pemasangan mungkin ibunya merasa ada yang bengkak tangannya, mulai ada yang pegal karena baru ya, namanya kita dibedah gitu ya. Dibedah terus dimasukkan alat ada baru itu kan memang kayak alat asing masuk gitu ya. Benar, tapi ini nanti kalau sudah 3 tahun dibedah lagi untuk dibuka diangkat. Benar, diangkat lagi. Jadi nggak usah takut kok ini pemasangannya bentar, paling 15 menit udah kelar. Udah kelar ya. Mungkin untuk pelepasannya aja nanti emang agak memakan waktu lama karena mungkin tambah lagi ibunya mungkin yang udah badannya menambah, itu kan agak susah kita nih mau mencari gimana nih implan yang kemarin ya? Gitu. Jadi kalau untuk masangannya moms jangan takut karena nanti juga bakal dibius. Jadi tidak sakit Tidak sakit. Nanti baal tangannya. Iya loh. Ini paling udahnya doang agak cekit-cekit. Nanti kan nanti dikasih obat kok sama betul. Jadi nggak usah takut ya kalau menggunakan implan. Bener. Sampingnya minim ya, cuman itu aja tadi ya. Tidak ada rasa mual apa tidak ya? Tidak. Mungkin ada perdarahan kayak spotting, percak-percak darah. Itu biasa. Mungkin di awal aku makan karena tubuh kita mau kondisikan beradaptasi hormon nih. Adaptasi hormon. Jadi wajar dong kayak kok saya agak bercak-bercak darah ya? Ya wajar lah, namanya barang asing nih ini masukkan tubuh. Betul, Jadi dia harus beradaptasi dengan itu, mungkin butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan. Setelah itu insya Allah aman ya. 3 bulan, 3 tahun 3 tahun ya, kayak garansi motor. Garansi motor ya. Ya terakhir itu ada juga yang namanya IUD. IUD itu bentuknya seperti koper tite gitu, tapi kecil, lebih kecil loh dari implan ini malah lebih kecil, paling cuma segini. Nanti itu untuk IUD nggak ada di sini contohnya. Nggak ada contohnya. Oh ya, belum ada. Nanti bisa di searching. Di searching, betul. IUD itu tahannya lebih lama. Lebih lama. Berapa tahun? 5 sampai 8 tahun. 5 sampai 8 tahun. Luar biasa. Betul. Jadi tergantung mereknya ya, mau merek yang mana itu ada beda-beda, karena beda merek beda nih tahannya. IUD itu dia ada yang hormon, ada yang enggak juga. Jadi bedanya yang hormon dan tidak hormon apa? Kalau yang tidak hormon itu dia mengandung tembaga ada lilitan tembaganya di IUD-nya. Itu yang menyebabkan dia menghalang sel sperma nih biar nggak masuk. Kalau yang hormon berarti hormonnya yang bekerja. Hormonnya yang bekerja. Itu ya kalau IUD. Jadi moms nih sekarang dia banyak takut pakai IUD. Kenapa tuh? Ketakutannya apa biasanya kalau biasanya yang dia malu mau masangnya. Karena kan memang harus dibuka-buka nih ibunya. Harus dibuka-buka sama bidannya. Kadang dia malu mau masang IUD nih. Tapi jangan malu, itu bentar juga kok masangnya. Paling cuman 15 menit udah kayak implan kok, udah aman. Udah 5 tahun loh, 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Dan itu dilepas lagi Kak kalau untuk IUD itu? Dilepas lagi. Oke. Yang penting ibunya harus rajin kontrol. Kontrolnya itu kita kontrol posisinya. Posisinya jadi di USG nanti ibunya posisinya benar nggak nih, masih tepat nggak, udah bergeser belum, kan pernah kan kejadian apa yang IUD-nya hilang atau mungkin saat kebobolan nih, udah IUD kebobolan pas lahir, tahu-tahu bayinya udah bawa keluar IUD. Nah kebobolannya itu paling cuma 1000 banding 1. Namanya buatan manusia ya. Betul. Jadi harus rajin kontrol ya. Kontrolnya itu 1 tahun sekali kah atau gimana? Kalau untuk baru itu disarankan seminggu sudah pemasangan harus dikontrol. Kontrol ya. Karena kita mau lihat posisinya nih, karena masih baru kan. Kontrol posisi, oh bagus, aman. Berarti setahun kemudian bisa kontrol lagi. Jadi tiap tahun kontrol. Kenapa kontrol IUD? Karena untuk jaga-jaga. Betul. Masih ada apa enggak nih IUD-nya? Benar. Gitu. Benar. Jadi harus dikontrol ya teman-teman ya. Oke, nah itu tadi udah kita bahas ya alat kontrasepsi IUD. Nah, tadi katanya ada lagi ya alat kontrasepsi namanya mantap ya? Mantap. Apa tuh? Boleh kasih tahu nih. Kontrasepsi mantap ini kontrasepsi yang permanen atau biasa disebut steril ya. Saya udah steril nih. Itu
Ini namanya itu ada 2, vasektomi sama tubektomi. Oke. Vasektomi untuk perempuan, tubektomi untuk laki-laki. Oke. Jadi di sini laki-laki juga bisa loh kontrasepsi. Jangan suruh momsnya terus yang kontrasepsi nih. Jadi ada juga yang untuk laki-lakinya ada. ya. Jadi nanti itu mungkin harus mengalami pembedahan, bedah kayak sesar gitu, karena dia harus untuk perempuan itu diikat tubanya. Jadi sel telurnya nggak keluar. Kanan kiri diikat terus dipotong. Kemudian itu laki-laki juga itu yang dibedah itu saluran sel untuk spermanya. Jadi nanti salurannya itu dipotong kanan kiri terus diikat jadi spermanya nggak keluar, tetap di dalam sana. Tapi moms jangan takut. Emang kalau udah tubektomi masih bisa keluar? Masih bisa dong. Karena dalam ejakulasi laki-laki itu hanya 15% cairan spermanya mengandung sperma. 85%-nya itu cairan yang lainnya. Jadi walaupun udah tubektomi masih tetap kok laki-lakinya bisa ejakulasi. Jadi jangan takut nih nanti kalau udah tubektomi nggak ada yang keluar lagi katanya. Tidak nikmat lagi kalau kata orang itu kan. Enggak, jadi jangan takut. Jadi kebiri kan mungkin pikiran-pikiran di luar sana. Tidak masih ya. Bisa karena yang dihadang itu sel spermanya ya. bukan cairan yang lainnya. Jadi dan itu permanen kah? Iya permanen. Kalau udah melakukan itu udah nggak bisa lagi gitu. Jadi kalau memang benar-benar mau ngambil steril nih permanen harus dipikirkan matang-matang. Pastikan kesepakatan dari kedua belah pihak nih. Jangan momsnya aja yang mau apa ayahnya nggak mau. Jadi harus ada kesepakatan. Karena kalau udah dilakukan udah nggak bisa lagi nanti. Tapi ada syarat nggak kalau misalnya untuk melakukan? Biasanya kalau dokter itu mau melakukan itu asalkan minimal dia udah di atas 35 tahun. Karena udah 35 tahun kan biasanya udah punya anak nih dan minimal anaknya itu paling nggak 3. Kalau udah 3 kan insya Allah lah udah cukup ya. Nah makanya jadi dokter mensyaratkan itu terlebih dahulu. Kalau udah lebih cukup, dari 35 tahun, anaknya lebih dari 3, boleh tuh vasektomi, tubektomi ya. Boleh. Karena udah 35 kan sebenarnya udah resiko untuk hamil lagi di atas 35 tuh udah hamil resti namanya, udah bahaya untuk hamil lagi. Jadi boleh daripada maunya suntik KB terus, ngepil terus, mending vasektomi, tubektomi kan selesai. Udah. Itu kan tadi dipotong, diikat. Ikatan itu bakal dilepas lagi atau tidak? Oh enggak. Nah, itu memang permanen ya. Permanen, karena itu dilakukan dengan dokter yang spesialisnya. Karena kalau di bidan nggak bisa, bukan wewenang kami. Dan itu bentar kok. Dan vasektomi, tubektomi itu ke semua dokter bisa atau hanya untuk dokter spesialis saja? Dokter spesialis obgyn tentunya. Karena kalau yang lain kan takutnya dia nggak paham juga kan bagian-bagian mana nih yang mau nanti salah nyikat bahaya kan. Nah itu. Jadi harus datang ke spesialisnya yang benar. Tentunya dengan konsekuensi harus menyetujui dengan kedua belah pihak. Nanti jangan disalahkan, nanti dokternya disalahkan. Iya dokter itu kemarin yang motong ini saya, bahaya dong. Betul. Ya suruh tanggung jawab ya. Bener kan juga ya. Gitu. Jadi itu tadi ada syarat-syaratnya kalau untuk vasektomi dan tubektomi atau metode mantap atau steril ya, yang biasa awam disebutnya seperti itu. Ini tadi udah banyak banget alat kontrasepsi yang kita jelaskan tadi itu kan. Nih, kalau untuk untuk lebih baiknya biasanya ada nggak sih atau disesuaikan aja dengan kebutuhan untuk pemilihan alat kontrasepsinya ini? Iya, disesuaikan dengan kebutuhan dari ibunya ini. Apa sih yang sesuai dengan tubuh saya? Kemudian jangan ikuti orang nih. Ibu itu cocok makai misalnya kontrasepsi suntik. Aku mau juga jangan. Belum tentu loh. Kan tubuh orang-orang kan beda-beda nih. Belum tentu ibu ini sama. Jadi jangan salah pilih gitu. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Boleh maksudnya kayak cerita dari satu ke yang lainnya gitu. Kayak Moms juga pengalamannya menggunakan IUD mungkin, menggunakan implan. Tapi balik-balik disesuaikan lagi dengan kebutuhannya tentunya ya. Ini ibu dokter lagi, ibu bidan. Ini kalau misalnya untuk alat kontrasepsi yang tidak dilakukan oleh tadi kan ada yang dokter cuma yang mantap, metode mantap. Selain itu kira-kira dapatkannya di mana dan kira-kira kalau misalnya mau pasang IUD misalnya bayarnya di mana, melakukannya di mana atau pasang dewe enggak bisa kan? Kira-kira di mana, kemana harus pergi nih para moms dan juga para sobat KB? Harus pergi ya. Tentunya temui orang yang profesional pastinya. Kemudian pastikan memang orang itu sudah berpengalaman. Misalnya mungkin bisa datang ke puskesmas.
kemudian bisa ke bidan praktek atau ke klinik-klinik boleh. Itu bisa apalagi kayak implan IUD itu sering loh dari pemerintah itu mengadakan pemasangan implan gratis. Ini karena implan sekali masang itu sangat mahal, sekali masang 250. 250 ya. Kalau untuk IUD berapa tuh? IUD itu udah 300-an karena dia lebih karena pemasangannya juga harus dengan alat-alat lebih ya. Memang agak mahal. Jadi kalau ada misalnya implan gratis, ada IUD gratis, boleh dimanfaatkan gitu kan, lumayan loh 250.000 bisa jajan seblak ya. Nggak seblak, kalau mak mikirnya minyak goreng, gula ayam mulai naik kan, cabe, cocok. Betul kan, benul lagi. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Nah teman-teman tadi udah kita bahas ya semuanya sobat PKBI dan moms di rumah ya. Apa itu alat kontrasepsi, kemudian macam-macam kontrasepsi, tips memilihnya juga. Ini kita akan bahas nih mitos-mitos yang beredar di luar sana. Katanya alat kontrasepsi bikin gendut, bikin emosional, bikin flek hitam, bikin momom pada emosi di rumah. Betulkah itu atau tidak? Boleh silakan Ibu Bidan Aida. Banyak ya mitos-mitos yang beredar yang membuat para moms nih, apalagi ibu muda yang baru-baru nikah nih, takut nih milihnya. Karena biasanya ibu yang udah berpengalaman nih mengasih sugestinya luar biasa. Betul. Padahal mitos itu banyak kata mitos ya, hanya mitos bukan fakta, karena dia hanya menyampaikan apa yang dia rasakan saja, bukan berdasarkan apa dasarnya gitu kan. Yang pertama itu mitos mengatakan bahwa kalau ibu menyusui itu nanti menggunakan kontrasepsi dia tidak hasilnya nggak keluar lagi. Hasilnya nggak keluar lagi. Itu mitos, asalkan ibu itu harus tepat memilih kontrasepsi. Untuk ibu menyusui itu disarankan kontrasepsi yang hanya mengandung hormon progestin. Itu contohnya pil KB. Pil KB itu tapi pilih yang khusus menyusui. Namanya itu mini pil. Dia hampir sama bentuknya sama, persis kayak ini, cuma membedakan dia hormon di dalamnya. Jadi jangan salah beli kalau moms mau beli ini bilang mini pil itu sebutnya, atau pil menyusui. Nanti tahu orang apoteknya ya. Iya tahu, makanya jangan beli di warung. Nggak tahu nanti ini. Kemudian kalau mau suntik nih, boleh suntik asalkan suntiknya 3 bulan. Kenapa? Karena 3 bulan itu hanya mengandung hormon progestin. Kalau 1 sama 2 itu hormonnya gabungan. Ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini ya yang menekan produksi ASI. Tidak aman ya untuk ibu. Tidak aman kalau yang 1 atau 2 bulan. Jadi disarankan yang 3 bulan. Kemudian untuk yang penaikan berat badan. Itu memang hanya terjadi di beberapa ibu-ibu. Ada yang enggak, itu tadi pilih dengan sesuai kondisi tubuhnya. Misalnya dia merasa kok berat badan saya menambah, lihat dulu itu apa efek dia banyak makan ya kan, apa karena apa gulanya enak nih. Itu jangan salahkan alat kontrasepsinya. Kontrasepsi nggak salah, ibu kok yang memilih. Jangan fitnah aku gece pil KB itu kan. Kemudian apalagi ya, kalau mitos itu sangat banyak ya di masyarakat. Bikin flek hitam katanya. Flek hitam itu banyak pil. Ibu-ibu jangan takut, pil sekarang banyak kok yang udah beredar, pil kecantikan. Betul. Bisa katanya pil ini dia mengandung hormon biar nggak ngeflek lagi. Apa bikin berat badan nggak menambah. Udah banyak kok beredar. Memang harganya emang agak mahal dari pil yang biasa. Wajar lah kan udah ada kandungannya. Mungkin ada apa ya, skincare-nya ya. Betul. Di pil KB. Skincare kalau orang banyak kan. Jadi ibu nggak usah takut walaupun ngeflek, pilih. Kalau nggak takut ngeflek, pilih yang mahal. Betul. Itu banyak kok. Bilang aja pil KB yang untuk kecantikan ada nggak Bu Bidan? Ada kok. Lengkap ya ternyata ya. Sekarang. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak menggunakan alat kontrasepsi untuk ibu-ibu. Jadi jangan takut sih ya mom gitu. Jadi jangan takut teman-teman. Mitos hanyalah mitos ya sebenarnya. Pokoknya nggak dicoba sendiri. Jangan berdasarkan katanya ini nih Bu Bidan langsung yang ngomong. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya teman-teman terkait dengan alat kontrasepsi dan tips memilih alat kontrasepsi. Jadi buat teman-teman sekarang sudah tercerahkan ya para sobat PKBI Bengkulu ya teman-teman. Semoga pada tercerahkan, pada tahu semua ilmunya terkait dengan tips alat memilih kontrasepsi. Thank you so much buat Bidan Aida ya. Nih boleh dikasih tahu sebelum kita akhirnya benar-benar menutup pembicaraan kita pada hari ini ya. Berpisah ya kan. Karena nanti ada segmen lain lagi yang bakal masuk nih ya. Oke, boleh silahkan dilakukan.
untuk ibu-ibu moms yang masih muda-muda nih, tipsnya untuk memilih alat kontrasepsi yang pertama itu pastikan sesuaikan dengan kondisi moms. Pastikan misalnya ada penyakit atau enggak, kemudian dengan usia. Nah, itu harus dipastikan bahwasannya alat kontrasepsi ini cocok dengan mom. Kemudian ada juga itu tujuannya. Ini tujuannya mau sementara atau permanen. Kayak tadi kan yang kontak itu ya pilih permanen dong. Kalau misalnya mau sementara aja nih, aku nanti mau nambah anak lagi, boleh yang suntik, boleh pil. Jadi itu tujuannya dulu nih tentukan. Kemudian waktu setelah melepasnya itu pastikan dulu udah mau langsung punya anak atau belum begitu. Jadi pilih alat kontrasepsi yang tepat. Yang terakhir yaitu pastikan kita disesuai dengan kondisi tubuh, dan saat ingin memilih kontrasepsi itu pastikan moms jujur kepada saat konseling, itu harus jujur sama bidannya. Jangan padahal dia udah punya penyakit nih, misalnya mempunyai penyakit riwayat kanker payudara, tapi momsnya nggak bilang sama bidannya, nanti dikasih loh yang KB hormonal, kan berbahaya. Jadi pastikan mom saat konseling itu harus jujur sama bidannya, karena bidannya nggak akan juga kok menyebarkan itu punya penyakit, nggak bakal, karena kami sendiri udah ada sumpahnya malah ya, nggak boleh menyebarkan informasi tentang identitas. Itu aja, yang penting jangan coba-coba alat kontrasepsi, karena memilih kontrasepsi itu kayak memilih jodoh. Harus memilih jodoh ya, jadi bukan pasangan aja nih dikata jodoh. Kontrasepsi ini jodoh juga. Ada yang sudah berjodoh dengan kontrasepsi suntik bertahun-tahun. Ada yang udah berjodoh sama implan gitu. Atau dengan IUD ya kan. Jadi jodohnya itu tadi jodoh setiap orang berbeda-beda ya. Dan cocoknya yang mana. Jadi bijaklah memilih dalam memilih jodoh. Untuk kontrasepsi. Untuk kontrasepsi ya. Jangan pula yang berkeluarga nyari jodoh lagi, bijak lagi biasanya kan. Laki orang biar Sonia aja yang berencana berkeluarga, kalian keluarga berencana saja. Oke deh, terima kasih banyak Bidan Aida sudah memberikan informasi dan juga pencerahan kepada para moms sobat PKBI dan juga moms di rumah dalam program Cebol kali ini. Terima kasih banyak. Dan akhirnya saya Sonia Arisandi, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk follow akun Instagram PKBI Bengkulu dan juga like, comment, subscribe, and share. Betul, channel kita di PKBI Bengkulu. Saya Sonia Arisandi, SLMC, terima kasih banyak. Dan juga saya Aida Fitriati. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye.